Mas kan ini ya, apa passionate banget nih fotografi landscape gitu. Tapi ada keinginan lain gak sih Mas? Mau coba genre apa gitu? Iya, jadi yang gue pelajarin adalah sebenarnya kalau di landscape tuh banyak banyak anak-anak genrenya gitu kan. Landscape tuh sebagai Hmm. besarannya ada beberapa Iya. genrenya. Landscape apa? Landscape yang Terbagi seperti lagi apa? ya. Kalau gue itu secara terminologi lebih ke seascape sebenarnya. Jadi di dalam landscape itu ada seascape. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan pergerakan air. Mm-mm. Di mana ada airnya, di situ gue ada. Jadi makanya gue lebih banyak ke pantai. Karena apa? Karena gue nggak kuat naik gunung gitu kan ya. Terakhir gue naik gunung gue minta digerobakin gitu kan ya. Kalau jalan di pantai nyusurin tuh bisa, tapi giliran Bisa begitu ngedaki, gue trekking yang trekking begitu udah udah gitu kan beda ya. ya Gerobak emang. aja deh. Ngedaki sama jalan biasa Iya. tuh. Jadi gue seascape. Heeh. Abis itu ternyata karena memang kita nggak bisa kadang-kadang nggak bisa dapat hasil yang kita mau. Jadi kita mesti quote and quote ngakalin kan gitu kan ya. Iya. Gimana cara kita supaya dapat optimal ya? Yang pertama adalah gue lagi exploring black and white. Jadi pada waktu sunrise sudah terjadi gitu ya, pada waktu red hour, blue hour gue landscape. Setelah itu matahari terbit, jadi menjadi lebih terang kan? Dunia ini menjadi lebih terang, gelapnya menjadi lebih dikit. Ya, gue belajar black and white, terus habis itu gue exploring black and white fotografi. Itu kan ya, bermain tekstur, bermain komposisi gitu ya. Di saat lightingnya kurang pas, tetapi masih bisa difoto. Tapi sebelum itu yang gue lagi exploring juga dan gue lagi bener-bener interested adalah di aerial fotografi dengan menggunakan drone, gitu kan ya. Oh, lagi tertarik sama Lagi ke drone sana, lagi exploring ke fotografi. sana. Ya belum lama ya, baru setahunan lah gitu ya kurang lebih. Baru Dan setahunan mau ini. coba ke arah sana gitu, bro. Apa tuh yang harus diperhatikan sama drone fotografi? Satu- Sejauh ini selama 1 tahun Iya. belajar. Selama 1 tahun ini buat gue safety number one ya, safety number one. Kalau lo pakai kamera, Mm-mm. alatnya sama lo, feel-nya deket gitu loh, kayak lo pakai tas Hermes gitu ya, tas Hermes taruh di deket sini, ya kan ya? Iya. Ya kan, aman lah di sebelah lo. Aman. Ini kayak tas Hermes-nya digantungin tuh di udara. Oh, oke, I see. Iya kan, dia? Iya, iya. Jadi Kita nggak alat bisa lo lihat di langsung. udara. Ya. Iya. Terus cuma lihat dari remote. Itu bikin apa, Mas? Bikin Mas penasaran jadinya. Ya kalau hilang, kalau jatuh, kalau dipatok sama burung elang, habis deh itu. Itu yang harus diperhatikan. Number one safety, gitu ya. Sama yang kedua, jangan terlalu buru-buru ya. Selamin dulu semuanya. Terus habis itu do basic gitu ya. Kalau lo benar-benar sudah menguasai alatnya, sudah menguasai medannya, and then lo mau explore ke ke FPV ya, yang first pilot version dengan avatar segala macam bisa oke-oke aja, tapi start Safety. safe. Itu sih kalau gue boleh saran ya. Ada destinasi impian nggak, Mas? Banyak ya, karena gue sekarang jadi ada 3 nih. Jadi ceritanya gue landscape iya, terus Drone. in between gue ngedroning, terus yang terakhir gue black and white kan, logikanya begitu kan ya. Kalau sempat dan masih kuat, gue mencoba street dengan all round lens itu kan ya, street fotografi. Jadi sebisa mungkin kita jangan terlalu idealis kepada satu genre, coba exploring yang lain-lain juga, gitu kan ya. Mungkin lu nggak seneng banget, tapi why not, gitu kan ya. Tapi kan kalau lagi bosen sama yang satu bisa nyoba yang lain Iya. gitu. Iya, lama-lama kan lu jenuh kan ya dengan Iya, satu hal, walaupun lu iya, suka iya. banget Suka makan banget. sushi. Apa iya lu mau makan sushi melulu kan gitu kan ya. Iya, iya benar. Iya, itu sih poinnya ya. Nah, jadi destinasi impian gue 1 Norway, kedua Greenland, terus yang ketiga itu China sama Rusia. Belum dapet tuh gue tuh. Mau foto apa di sana, Mas? Udah ada? Batu. Batu. Oh iya. Batu, pantai lagi. Oh iya. Kalau pakai drone fotografi, Bisa juga kan di sana, tapi dari atas kan dia. iya. Ujung-ujungnya kan foto. Maksudnya tetap subjeknya itu pantai gitu. Pantai, Apa gunung, iya. segala macam. Sebenarnya drone tuh nggak perlu dari atas banget gitu ya. Bisa aja kayak low level ya. Jadi dia terbang rendah gitu ya. Oh gitu. Iya. Jadi di waktu iya. di waktu gue nggak bisa ke sana, Hmm? ya gue terbangin aja gitu kan ya. Dia foto dari sana. Matanya mungkin sama mata gue gitu kan ya. Nggak perlu harus tinggi banget yang di atas gitu. Tapi gue bisa dapat foto dengan komposisi lebih berbeda lah gitu. Ada teknik khusus nggak sih, Mas? Khusus drone fotografi ini gimana cara ngambil gambar yang sesuai gitu?
Karena kan mata kita kan nggak di atas itu. Iya, sebenarnya sih kalau saya lihat sih simpel-simpel aja, cuman yang paling penting adalah olahraga jari. Olahraga jari. Olahraga jari. Gitu. Kalau gamers itu olahraga jari kan ya? Di handphone di mana kan dia olahraga jari ya. Kapan dia kayak kita main apa dulu Mortal Kombat ya, yang berantem-berantem gitu ya. Itu bener-bener sepersekian detik kita mesti kapan kita nyerang, kapan kita bertahan segala macam kan ya. Kalau drone itu olahraga jari. Bener-bener lo kapan harus begini gitu ya, segala macam. Itu sih nomor satu dan apa namanya dan paling penting ya, karena bener-bener kita cuman mengandalkan alat atau device itu sih, si controller itu, dan kita mengendalikannya dengan jari kita gitu. Selama droning gitu, ada nggak tempat yang tadinya tuh biasa aja, tiba-tiba pas pakai drone jadi, keren banget. Banyak banget. Terakhir gue sempat kerja beberapa waktu di luar negeri kan ya, di Hong Kong. Terus habis itu gue browsing around gitu ya. Itu ada jogging track di sana. Dia ada jogging track buat kita lari gitu, jogging track. Ternyata dan ada lapangan basket. Lapangan basket di tengah-tengah super blok apartemen gitu ya. Kalau kita lihatnya biasa ya lapangan basket gitu ya, basket. Tapi begitu lihat dari atas. Tahu-tahu ditaruh sama fotografernya itu sebuah, anggap yang tadi yang jogging track ya. Jadi ditaruh perempuan lagi tidur di lantainya, sama ditaruh sepeda lagi tidur. Seakan-akan dia sepedaan. Tapi di fotonya dari atas. Gitu ya. Jadi bener-bener dia berekspresi tapi foto dari atas. Jadi si jogging track-nya itu tuh menjadi pattern. Jadi kayak bikin gitu. patternnya. Atau nggak lapangan basket gitu ya, lapangan basket kan cuma kotak dengan bulat begitu ya, kalau kita lihat biasa kan ya, dengan si ringnya itu ya. Begitu difoto dari atas, dikasih objek, itu lucu banget gitu loh. Objek itu ada perempuan lagi macam-macam lah ya, ada misalnya lagi dia bikin seakan-akan itu misalnya nih lagi apa ya, misalnya lagi passing gitu, tapi posisi mereka lagi tidur. Ada fotonya nggak, Mas? Ya, ada beberapa versi di luar lah, bisa di Google lah gitu ya. Tapi lucu banget lah, kira-kira kayak gitu ya. Itu di Hong Kong. Itu ya, di banyak tempat yang kemarin yang gue datengin aja di sana gitu terakhir. Yang kemarin gue nggak sempet dapetin karena waktu terbatas itu, ya waktu itu kalau nggak salah lo kontak gue gitu kan ya, DM gue lagi mau on the way balik, gue udah bener-bener tuh nggak bisa kesana. Itu di sana super blok. Jadi kalau di luar negeri itu kan arsitekturnya kan luar biasa bagus ya. Nah, si super block itu kalau dari atas tuh bentuk shape tertentu gitu loh. Bahkan di sana dia punya restoran yang bentuknya kapal di tengah-tengah super block gitu ya. Jadi kalau dari atas tuh bener-bener seru lah. Nanti mungkin teman-teman bisa browsing ya, bagaimana aerial fotografi di beberapa tempat yang lo mau tuju gitu ya. Lo liatin aja deh gitu. Gitu. Itu seru-seru banget dan ya kelihatannya biasa ya, cuman apartemen gitu ya. Iya. Kalau udah di atas sudah. Begitu di atas, luar biasa. Drone favoritnya apa, Mas? So far saya masih baru pakai Mini 4 Pro karena saya mau save dulu ya, yang penting kita save dulu ya, dan pelengkap gitu ya. Ya mudah-mudahan kalau misalnya sering waktu kita bisa masuk ke FPV dengan bisa avatar level up lagi pasti gitu kan. Harus terus berkembang. Tingkatin skill, benar banget. Kalau bisa bikin tren nih, Mas, mau bikin tren apa pakai drone fotografi? Ya. Video gitu atau foto? Sebenarnya kalau tren banyak ya, contohnya ya, banyak banget ya. Kalau atau keinginan mau bikin tren apa gitu? Mungkin gue lebih berpikir gimana caranya kita bisa ngabadiin si alam Indonesia ini gitu ya, lewat drone lah, gitu aja sih, sesimpel itu ya. Karena buat gue Indonesia ini luar biasa loh. Gue udah hampir kemana-mana, tapi gue ngerasa sekarang gini ya, gue pergi ke luar negeri, gue makan ya, dari yang US yang burger sampai yang Jepang sushi, ujung-ujungnya gue demen nasi uduk tetap. Kangen juga ya masakan gitu kan Indo. Ya? Jadi Indo punya itu somehow gimana itu benar-benar luar biasa. Nah juga begitu dengan alam Indonesia ya gitu ya. Alam Indonesia itu luar biasa. Jadi kalau gue mau punya cita-cita sebenarnya ngabadikan Indonesia lewat drone. Gitu ya. Dan itu yang sudah terjadi saat ini, tapi sayangnya sama droner asing. Iya. Gitu kan ya. Sayang banget ya. Sayangnya gitu. Dan itu Indonesia tampak atas bird view itu luar biasa banget lah. Kalau ada project seperti itu, gue welcome banget untuk join. Pengen bisa join ya. Iya.
Seru Karena banget negara ya ini Mas. keren banget. Negara ini Heeh. tuh keren banget. Alamnya Gitu juga kan ya. nggak habis-habis. Iya. Cuman kita mungkin terlalu apa ya? Terinfluence ya Iya. dengan lifestyle luar negeri gitu ya. Tetapi yang di luar negeri kalau ke Indonesia kayak orang Australia ke Bali tuh luar biasa banget kan gitu kan ya. Mm-mm. Tapi kita yang ya namanya kan rumput tetangga lebih hijau ya. Kalau bisa kita fotonya di Lion gitu kan, Sawang Merlion Sinawang ya. gitu kan ya. Hah? Sawang Sinawang. Iya. Padahal Merlion statu yang dari semen kan gitu kan ya. Dikasih lampu cetut gitu kan ya. Iya sih. Maksudnya kayak benar. gitu ya. Bukannya gue menjelek-jelekan tapi Indonesia tuh luar biasa banget gitu loh. Luar biasa. Tinggal gimana cara kita tangkap momennya. Dan menurut gue kalau gue bisa tangkap itu untuk Indonesia itu menjadi sebuah itu gue ya Kebanggaan. kebanggaan lah buat gue Mm-mm. sebagai warga plus 62. Wah, nggak terasa ya, Sobat Halo Foto, seru banget nih obrolan kita kemana-mana. Iya. Seru banget udah ngobrolin fotografi landscape sama droning fotografi juga. Nah, aku mau thank you Mas Yuda Sama-sama. udah spend time buat Sama-sama, sharing Yuda. sama Sobat Halo Foto. Pokoknya saya yakin ya pasti Sobat Halo Foto juga merasa lebih terinspirasi Mhm. buat explore fotografi landscape. Nah, kalau mau lihat karya-karyanya Mas Yuda bisa banget langsung cek ke Instagramnya di @yuda_pradana. Benar kan Mas? Betul. Yuda_Pradana. Pradana. Oke, thank you ya Sobat Halo Foto udah dengerin Halo Foto ini. Tetap Semoga semangat. bermanfaat ya buat teman-teman semuanya ya. Iya, tetap semangat capture every moment. Bye-bye. Bye.